Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Usai 2 pekan mengikuti pendidikan di barak militer, 39 siswa bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Tangis haru pun pecah dari para orang tua saat melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Pertemuan antara para orang tua dan siswa di barak militer Resimen Armet 1 Stirayuda, Kabupaten Purwakarta mengandung haru. Tangisan para orang tua tak terbendung melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Di barak militer ini, alhamdulillah cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala bisa jadi soleh gitu. Ibu maaf, ini cucunya Bu ya? Iya. Sebelum dikembalikan kepada orang tua, anak-anak ini mengucapkan janji tidak akan mengulangi kenakalannya kembali. Saya lebih baik dari sebelumnya dan saya akan ibadah selalu. Itu kan mereka sudah dapat tulisan-tulisan dari diri mereka sendiri, ditulis di piagam. Tadi yang di piagam itu ada tulisan mereka sendiri, janji mereka terhadap dirinya, janji mereka terhadap lingkungannya, janji mereka terhadap sekolahnya, janji mereka terhadap orang tuanya. Nah saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka walau bagaimanapun mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Selanjutnya 39 siswa ini bersama orang tuanya dibawa ke kantor Pemkab Purwakarta sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pengecekan perilaku mereka masing-masing. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Jawa Barat kembali membuat gebrakan. Ia berniat memberlakukan jam malam untuk para pelajar maksimal pukul 8 malam. Lagi-lagi, Deddy Mulyadi bikin gebrakan. Gubernur Jawa Barat ini mengklaim akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang berlaku khusus pada hari sekolah. Alasan penerapan aturan jam malam ini karena bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Dalam aturan pembatasan jam malam ini, Deddy akan menetapkan batas maksimal pelajar berada di luar rumah adalah pukul 20 malam. Ia juga berharap di atas jam 8 malam tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran atau nongkrong di luar rumah. Lakukan pengetatan pengawasan terhadap anak-anak sekolah sehingga nanti di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Selain kebijakan jam malam, Deddy Mulyadi juga melarang pelajar memakai motor ke sekolah jika belum memiliki surat izin mengemudi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Ketua Pengurus Besar PGRI Jejen Musfah dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau Kornas JPPI Ubaid Matraji. Selamat sore Pak Jejen, Pak Ubaid, apa kabar? Kabar baik, selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Ubaid terlebih dahulu. Pak Ubaid, setuju atau tidak dengan wacana kebijakan baru ini? Kalau saya lagi-lagi mengatakan bahwa niat baik Gubernur Jawa Barat ini ingin menyelesaikan masalah secara instan gitu ya. Apalagi dari kebijakan yang sebelumnya soal barak militer, kemudian yang sekarang itu selalu menjadikan peserta didik ini sebagai objek ya, yang dijustifikasi, yang dihukumi gitu ya, sehingga tidak bisa melihat persoalan kenapa ini terjadi itu secara komprehensif dan dilakukan penyelesaian atas masalah ini secara terintegrasi, sinergi antara satu sektor dengan sektor yang lain. Tetapi kemudian disimplifikasi
menghukum anak gitu ya, mulai dari mereka memasukkan ke barak militer, kemudian sekarang mereka dilarang untuk keluar rumah jam malam gitu ya. Jadi proses-proses yang dilakukan secara instan menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya mengubah ya masalah. Kalau misalnya itu biasanya anak-anak melakukan penyimpangan-penyimpangan di jam malam, ya bisa jadi perbuatan penyimpangan-penyimpangan itu bisa dilakukan tidak di malam hari gitu, atau bisa juga dilakukan malam hari tapi diam-diam gitu ya. Jadi yang utama itu adalah bagaimana melakukan proses penyadaran gitu kan terhadap anak-anak ini. Kemudian yang kedua, jangan hanya menyalahkan, jangan hanya menghukum anak-anak. Tapi tadi kalau kaitannya dengan miras misalnya, bagaimana dengan izin, peredaran, perdagangan miras yang di mana-mana gitu kan. Soal narkoba juga bagaimana dengan peredaran narkoba yang sampai ke kampung-kampung dan seterusnya. Jadi masalahnya sangat kompleks. Tapi kalau misalnya hanya dialamatkan kepada anak, menyalahkan anak, maka saya khawatir ya niat baik ini justru malah kontraproduktif ya terhadap perkembangan anak itu gitu kalau menurut saya ya. Oke, dari Kornas JPPI kontra dari PGRI, Pak Jejen, pro atau tidak dengan usulan wacana ini? Baik Mbak Nadia, Pak Matroji, saya kira PGRI setuju dalam konteks pemastian bahwa memang salah satu pengaruh negatif dari perilaku menyimpang anak-anak itu adalah lingkungan atau pergaulan yang memang tidak terkontrol. Nah, salah satu medium yang menjadikan anak-anak ini tidak terkontrol adalah berkumpulnya mereka di jam-jam malam, sehingga kebijakan jam malam ini khususnya di waktu-waktu belajar di hari-hari aktif sekolah, katakanlah Senin sampai Jumat, saya melihatnya ini sebagai kelanjutan dari kebijakan pendidikan di barak, kemudian pelarangan siswa memakai motor bagi yang tidak memiliki SIM. Jadi kebijakan ini masih dalam genderang atau irama pemastian bahwa anak-anak dilindungi secara sistemik untuk memastikan bahwa mereka memang jam berapa, waktu kapan harus ada di rumah. Persoalannya adalah apakah dapat dipastikan bahwa ketika mereka ada di rumah, baik itu dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, atau dengan nenek kakek mereka, lingkungan rumah positif mendukung kegiatan belajar mereka. Seperti Mas Ubay katakan tadi, jangan-jangan problem kita yang lain adalah kurangnya fasilitas belajar di rumah, termasuk juga kontrol dari orang dewasa. Sehingga alih-alih belajar di rumah, mungkin saja mereka juga melakukan hal-hal yang justru tidak diinginkan oleh KDM atau kita semua. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ubaid. Kalau usulan dari JPPI sendiri seperti apa langkah yang tepat untuk mengatasi kenakalan remaja kalau bukan dari jam malam dan juga pendidikan di barak militer? Ya, yang pertama kita harus membaca bahwa perilaku anak-anak itu pasti beragam ya dan sangat random. Ya. Karena itu mensimplifikasi masalah dengan solusi yang satu itu pasti akan bermasalah. Karena itu harus pendekatannya dengan banyak sisi, banyak cara dan banyak strategi. Gitu. Contoh misalnya, hari ini ya sekolah-sekolah kita ya menurut catatan JPPI ya di daerah Jawa Barat ya rasio antara guru BK dengan peserta didik di Jawa Barat itu rasionya adalah 1:500 ya. Jadi bisa dibayangin satu guru BK itu harus nangani 500 anak. How can it be? Pasti nggak bisa, pasti kewalahan gitu. Jadi menurut saya langkah pertama ya untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak, melakukan asesmen terhadap anak-anak, ini adalah tugas kalau di sekolah itu adalah tugas guru BK gitu. Sehingga sekolah bisa memahami kenapa sih ini kok bisa
rajin sekolah, tetapi kok kemampuan akademiknya sangat lambat sekali. Itu dia bisa dianalisis. Gitu ya. Terus si anak-anak yang lain, ini ada gerombolan lain. Ini anak-anak kenapa kemudian setiap hari itu mereka selalu absen, padahal kalau dikonfirmasi ke orang tuanya, mereka itu selalu berangkat ke sekolah tapi nggak nyampe ke sekolah. Jadi persoalannya sangat kompleks sekali gitu. Jadi tugas guru BP ini harus diperkuat gitu ya. Itu yang pertama. Jadi harus diselesaikan di level sekolah. Jangan sampai 1:500. Ini pasti akan masalah gitu. Nah, ketika yang pertama tadi kan penguatan guru BP ya. Yang kedua, nah dengan adanya guru BP ini maka anak-anak mendapatkan pendampingan secara serius dan komprehensif ya. Individu by individu gitu ya. Kenapa si A dianalisis, diasesmen gitu kan. Kenapa si B perilakunya begini, dianalisis, diinvestigasi, dikaji. Kenapa si C gitu ya. Karena itu kalau misalnya ada 40 anak sekolah misalnya, maka cara penanganannya bisa beda-beda gitu. Lah yang lebih tahu itu pasti adalah orang-orang yang ada di sekolah, dinas pendidikan, itu memfasilitasi itu semua gitu. Jadi nggak bisa kalau ada anak punya perilaku menyimpang misalnya dipanggil orang tuanya lalu ini anaknya bagaimana gitu. Nggak bisa karena orang tua punya kemampuan pemahaman yang terbatas. Orang tua juga mungkin tidak punya cukup waktu untuk bisa mendampingi anak. Karena itu harapan masyarakat adalah di sekolah gitu ya. Dan sekolah itu bagaimana bisa menyiapkan ekosistem yang sangat kuat gitu ya. Sehingga ketika ada didampingi oleh guru BK, kemudian dianalisis apa sebenarnya akar masalahnya, kecenderungan seperti apa. Baru yang langkah ketiga adalah menerapkan pendekatan-pendekatan strategi-strategi gitu. Jika kalau misalnya butuh bantuan psikolog, maka harus didampingi dengan psikolog. Jika misalnya katakanlah anak-anak yang banyak di jam malam misalnya ya, saya banyak sekali mendampingi anak-anak yang di jam malam. Saya tanya kenapa kalau malam kok main gitu. Jawabannya satu, saya malam nggak bisa tidur. Nah apa solusinya? Kenapa anak-anak ya, misalnya yang saya temukan, malam kok nggak bisa tidur itu. Jadi kita sampai dampingin ke psikolog. Bahkan banyak dari anak-anak dampingan kita itu harus kita minta bantuan psikiater ya. Baik, dengan Pak Ubaid, obat-obatan. kita tahan dulu sebentar. Ya. Pak Ubaid silakan, Pak Jejen ditanggapi. Ada peran besar guru BK dalam mendisiplinkan anak. Menurut saya ada wilayah di mana guru dan guru BK itu dibatasi oleh jam kerja. Ya, jadi mereka biasanya berinteraksi dengan siswa itu di pagi sampai siang atau sore hari. Kita sebut full day. Nah, meskipun demikian, ada kalanya memang persoalan-persoalan anak itu juga ditangani atau sampai ke guru atau guru BK itu sampai di sore atau malam hari. Tetapi secara umum, jika sudah sore atau malam hari itu wilayahnya wilayah keluarga, dalam hal ini keluarga. Nah, kita melihat satu fakta bahwa tidak semua keluarga itu kondisi ideal, di mana mereka mampu memberikan pendampingan yang maksimal kepada anak-anak. Katakanlah tidak semua anak quote and quote itu menurut apa yang diinginkan orang tua. Katakanlah misalnya maghrib sudah ada di rumah, tidak keluar malam, tidak nongkrong-nongkrong begitu. Nah, saya kira kebijakan jam malam tepat dalam konteks asumsi atau fakta bahwa anak-anak tidak berada di rumah, bukan melakukan hal positif di luar rumah, tetapi berkumpul sesama mereka, circle mereka yang kemungkinan besar mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan bukan belajar kelompok atau belajar bersama, malah cenderung melakukan aktivitas-aktivitas seperti games, minum-minum, dan lain sebagainya. Dalam hal ini intervensi KDM atau Pemda sangat penting karena mengasumsikan anak-anak sebagian uncontrol, ya, apakah karena lemahnya orang tua atau memang anaknya tidak menurut, ya, tidak patuh terhadap orang tua mereka. Baik, kalau dari JPPI sendiri berarti langkah pemerintah untuk bisa mengintervensi agar karakter ini bisa didisiplinkan seperti apa
wacana kebijakan yang tepat, bukan jam malam, bukan pendidikan di barak? Iya, jadi menurut saya yang pertama itu yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran anak-anak. Mau dikirim ke barak militer, habis itu tanda tangan piagam, habis itu berjanji di depan orang tua akan mematuhi ya. Kalau anak-anak itu di bawah tekanan ya, kita ingat bahwa kemarin saja ya, minggu kemarin Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ya melakukan kunjungan ke sana dan menemukan ada banyak fakta ya. Ada ancaman, ada trauma, ada dalam tekanan dan seterusnya. Artinya tadi slide awal ketika ditampilkan ada orang tua yang terharu dan seterusnya. Itu adalah bisa jadi berdasarkan temuan KPAI, mereka itu melakukan karena dalam tekanan. Nah, ketika anak-anak ini melakukan kepatuhan dalam tekanan karena takut sanksi ya, maka yang tidak berhasil adalah soal kesadaran. Jadi menurut saya yang utama adalah menumbuhkan kesadaran ini gitu. Sehingga anak-anak ini disiplin atau tertib itu bukan karena takut hukuman, tapi dia sudah mampu berpikir secara logis. Apa konsekuensi dari ketika aku pakai narkoba misalnya? Apa konsekuensi kalau saya tidak disiplin di sekolah? Dan seterusnya. Lah, berangkat dari kesadaran itu menjadi penting. Maka omongan tadi, asumsi-asumsi yang disampaikan oleh Pak Jejen tadi menjadi sebuah kebenaran gitu kan. Kalau misalnya jam malamnya dibatasi tapi tidak ada kesadaran untuk belajar, ya mereka nggak keluar rumah tapi juga nggak belajar gitu. Baik, yang terpenting adalah kesadaran dari individu masing-masing begitu ya. Terima kasih banyak Pak Ubaid dari Kornas JPPI dan sebelumnya juga ada Pak Jejen dari Pengurus Besar PGRI telah bergabung di Ainus Sore. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali.